Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para tenaga medis, para dokter, para perawat ya. Yang saya muliakan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Tapi ana sebelum mulai ada yang bingung, kenapa bapak-bapak di belakang duduknya? Padahal di depan sini kosong gitu loh. Nggak usah Bu, mau kajian bukan mau makan nih Bu. Masa usah dikongkon mangan dulu. Iya, diharap merapat ya bapak-bapak, supaya yang datangnya terlambat bukan duduk di depan tapi duduk di belakang. Anda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Satu hal yang harus kita yakini selalu jemaah, jangan sampai kita ini seperti Qarun. Qarun itu merasa keberhasilan dia adalah karena usaha dia, kesuksesan dia adalah karena kecerdasan dia, karena ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu Allah benamkan Qarun bersama hartanya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini dari karunia Tuhanku. Tidak ada mengatakan ini dari usahaku, ini karena ketakwaanku, ini karena ibadahku. Nggak ada. Semua kebaikan yang dapat kita rasakan adalah murni karunia Allah kepada kita. Maka kita tahu kenapa dalam setiap sholat tidak sah sholat seorang hamba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Berapa lama kita jadi orang Islam jemaah? Sebagian kita mungkin sudah 40 tahun, dan kita mungkin sudah 50 tahun. Tapi banyak di antara kita yang sampai hari ini belum merasakan manisnya jadi orang Islam. Apa penyebabnya? Ya kita sendiri. Kita sibuk mencari dunia. Nih dokter-dokter Masya Allah ya, yang ngobatin orang sakit, tapi kadangkala dia sendiri sakit. Memang bukan fisiknya, sakit hatinya. Allah berbincang tentang penyakit ini. Alhamdulillah, lebih enak mana soalnya. Tapi yang ini wes Pak Ida no, Pak Didik gak usah. Kayaknya harus usah wes. Sedang nari. pakai yang ini. yang ini. Ibu-ibu dengar pakai ini. Iya, taruh di tengah aja. Bunyi kita taruh di tengah. Ini pakai. Sampai sakit. Bukan cuma dokter, perawat sakit.
Bukan cuma dokter, perawat sakit, ngerawat orang sakit, tapi diri dia sendiri sakit, tapi dia nggak sadar kok. Allah Azza wa Jalla mengatakan fi qulubihim marad, di hati mereka ada fazadahumullahu marada, Allah tambahkan penyakit mereka. Kenapa kita hari ini ngaji? Ya, semoga siraman rohani ini bisa selalu diadakan agar yang sehat, sehat fisik dan sehat hatinya. Tema yang akan dibahas itu, Ana dapat tugas menyampaikan. Orang yang bertakwa itu pernah ngisi pengajian di Astra Jakarta sana. Ya, Ana tanya sama mereka pada waktu itu mungkin 2014, sejak kapan ada pengajian di Astra ini? Padahal waktu itu mereka mengatakan sejak tahun 96. Masya Allah. Dan didukung oleh manajemen, didukung karena ternyata manajemen ini melihat ketika umat Islam ngaji, Islam ngaji, nyolongan. Iya, tingkat pencurian di depan itu berkurang. Kenapa? Karena orang Islam jadi takut. Bahkan anak pernah di dekat Pakem sana, perumahan, pas orang lagi pulang kerja, itu mak-mak sudah anak di mobil kan, nggak kelihatan dari luar kalau ada orang, itu keluar pegawai mengeluarkan roti dari roti itu ke dalam tubuhnya, nyolong. Apa masalahnya? Di sini ada orang-orang yang sakit. Setiap hari Jumat ya, di antara syarat sahnya khutbah Jumat itu adalah memberikan wasiat untuk bertakwa. Khutbah Jumat itu adalah memberikan wasiat untuk bertakwa. Maka khatib mewasiatkan diri sendiri dan jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Mari kita meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sih sebenarnya takwa ini? Yang kadangkala sebagian kita mungkin bosan dengarkan wasiat takwa lagi. Jumat kemarin takwa, Jumat sejak SD anak Ustaz ngurungokno khatib Jumat selalu takwa. Karena masalahnya kita belum bertakwa. Ayat yang sering disampaikan yang di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha antum muslimun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang berilmu. Ana mau tanya sama bapak-bapak, berapa kali bapak-bapak ini dipanggil dalam Al-Quran? Dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nggak merasa dipanggil kan? Tapi kalau dipanggil sama rumah sakit, tahu berapa kali dapat panggilan. Bahaya Ustaz. Kita dipanggil 2 kali di SP nanti kalau nggak datang. Kita dipanggil sama yang menciptakan kita, karena nggak pernah tahu. Kita abaikan. Allah memanggil kita dalam Al-Quran dengan 9 kali. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, padahal wis beriman, sejak lahir beriman, dipanggil lagi. Kenapa? Karena banyak orang lupa, sibuk dengan dunianya. Dipanggil amanu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dengarkan, pasang kuping jiwanya. Kenapa? Dalam panggilan atau ada keburukan yang Allah ingin memperingatkan kalian darinya. Pengumuman itu selalu bermanfaat. Berapa banyak pengumuman kemudian tahu-tahu menyesal. Pengumumannya di sini ada papan pengumuman. Tidak ada di rumah sakit ini. Di grup. Pengumuman di grup. Anggap di grup. Diumumkan di grup. Insya Allah hari Jumat tanggal 4 Safar 9 Agustus. Yang tidak baca pengumuman baru baca habis Jumatan. Engkau kemana tuh?
Ada pembagian fulus 2,5 juta. Astagfirullahaladzim. Kok tidak ngomong? Oh, no, di pengumuman. Ada di grup dia. Ada di grup dia, buka grupnya. Oh iya, ternyata pengumuman dari Allah yang kita tidak baca. Kemudian apa? Dunia ini tidak punya masa depan. Apa masa di rumah sakit? Pensiun. Masa depannya diberhentikan bekerja. Masa depan dunia ini jadi tua renta. Masa depan dunia ini jadi tua renta. Masa depan dunia ini semua yang engkau bangun kau akan tinggalkan. Semua yang usahakan sama hidupmu pasti kau tinggalkan. Terus masa depan apa? Orang bicara masa depan, nggak ada masa depan di sini. Orang paling kaya sak Jember mati, nggak ada masa depan dia. Mau jadi presiden, entah lagi turun presiden kita. Selama Pak Soeharto, mana masa depan dia? Mati. Soekarno presiden pertama, nggak ada. Maka orang yang berpikir masa depan hidup di dunia salah. Nggak depan di sini. Yang ada kita akan meninggalkan semuanya. Maka mbok dilihat, mbok dibaca supaya nggak dengan kehidupan dunia ini. Maka kalau bicara bertakwa kepada Allah yang senantiasa diwasiatkan, takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah, takut kepada Allah yang menciptakan kita. Bukan takut dengan bos kita, pekerjakan kita. Antum ini bekerja semua dengan kaki itu dari Allah. Nggak ada rumah sakit ngasih kaki sama antum. Ya, kamu bekerja fasilitasnya kaki, tangan, mata, nggak ada. Semua fasilitas yang kita bekerja itu fasilitas dari Allah. Oleh karena itu, seorang yang diambil fasilitasnya, pensiun itu istilah untuk orang yang sudah sayang, ya baguslah. Wis, tidak pantas. Masih pantas kerja, rumah sakit akan mengadakan kontrak bisa dipakai gitu. Seperti dokter-dokter yang masya Allah mungkin. Maka ahibati fillah, bertakwa itu takut sama Allah yang mencipta. Yang kedua, wal amalu bil tanzil, beramal dengan Al-Quran. Jadi kalau bicara setiap tempat kerja itu ada SOP. Setiap tempat kerja itu ada aturan yang dibuat. Allah turunkan aturan. Rizki kita itu yang ngasih siapa? Allah. Kita ketika COVID kemarin jamaah, berapa banyak, berapa ribu, berapa juta orang yang di PHK. Apa kemudian mereka mati? Enggak. Mereka, karena memang rizki itu bukan gaji. Rizki itu adalah karunia yang Allah sudah tetapkan buat setiap hamba. Berbeda-beda Allah tetapkan. Yang kedua, takwa itu beramal dengan Al-Quran. Maka tolong Qurannya dibaca. Yang ketiga, walisti'dadu liyaumir rahil, siap-siap untuk masa depan, siap-siap untuk kematian kita, karena kematian itu pasti. Siapa di sini yang bagian kamar mayat? Nah, masya Allah, berapa banyak yang sudah mati di sini? Pasti siapa? Kita sering nganter. Dan sedikit kita ngelihat orang-orang yang khusyuk ketika jenazah. Karena kala di kuburan si guyonnya. Kadang-kala mereka lupa bahwa ada kehidupan yang abadi dan kuburan itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Awal persinggahan. Yang punya istri, kira-kira istrinya akan tetap tidak menikah lagi? Hah? Ibu-ibu kalau tinggal mati suami bahagia apa susah? Ruwet iki bojoku Ustaz, naudzubillah, ngurusi wong tua iki lah. Alhamdulillah wis mati. Seperti selesai. Karena kehidupan ini memang beban yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita. Kalau punya anak, mungkin anaknya akan mendoakan. Berapa lama anaknya akan mendoakan?
Ya, sebulan, setahun lah. Rumah yang dibangun dengan jerih payah seorang ayah, lupa anak itu. Berebut gara-gara warisan. Maka kalau bicara takwa, itulah takwa kepada Allah. Apa sifat orang-orang yang bertakwa? Kalau definisi, orang itu mudah menghafal. Minta semuanya buka handphonenya. Buka surat Al-Baqarah. Al-Quran download. Mosok di HP-nya tidak ada Al-Quran. Game ono, YouTube ono, Quran tidak ono, Ustaz. Tidak punya kuota. Yuk, dibuka dulu. Anak kepingin satu membacakan. Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Al-Baqarah itu surat kedua. Ayat 1 sampai 4. Monggo, siapa yang mau bacakan sama artinya? Itu. Nah, mic-nya sudah ada di situ. Tafadhol. Ya, ibu-ibu juga dibuka supaya kita tahu orang bertakwa itu seperti apa. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan salat dan menginfakkan sebagian rezeki. Walladzina yu'minuna unzila ilaika wa ma bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan akhirat. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, itu orang yang bertakwa. Al-Quran ini petunjuk buat orang yang bertakwa. Ternyata beriman dengan yang gaib. Kita tidak, saat ini kita tidak melihat malaikat-malaikat Allah, tapi kita beriman. Dan dasar iman itu adalah ilmu, bukan katanya. Karena kita melihat ada orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang diimani. Ibu-ibu percaya nggak kalau orang mati bunuh diri? Kalau orang mati bunuh diri itu arwahnya gentayangan. Omongan di masyarakat, kalau dia dizolimi, jadi dia berpikir kalau saya mati saya akan jadi cupo, saya hantu yang ganggu kamu. Tidak ada. Dia mati ruhnya imma fil azab wa imma fil na'im. Maka ada azab kubur, nggak ada ceritanya dia jalan-jalan ke sini. Sebagai pencipta, pemberi rizki, penguasa, kita beriman kepada Allah yang memiliki nama-nama yang indah, al-asma'ul husna, dan sifat-sifat yang mulia. Dan kita tidak boleh beribadah kecuali, jangan pernah minta kecuali sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong belajar. Harapan anak kita itu nggak berhenti belajar tentang rukun iman. Orang yang baca Quran dengan artinya, insya Allah selalu lewat tuh sama rukun iman. Bahkan sebelum tidur, kita itu dianjurkan ayat kursi. Itu ayat kursi ada 10 potongan kalimat yang menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzihi mir rabbihi wal mu'minun. Baca itu sama arti.
Karena tatkala kita tidak memahami yang apa yang kita baca, kita akan dapat hadiah dari Allah. Kita akan dapat yang namanya pahala, itu hadiah dari Allah. Tapi ini maknanya. Orang kalau nggak paham maknanya, ya dapat barokah. Orang baca Quran, dapat barokahnya. Dapatkan hidayah. Allah mengatakan, afala yattadabbarul qaul. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran tadi? Orang bertakwa itu mendirikan sholat. Sebagian kita itu sholat telat, tapi masuk kerja tidak pernah telat. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang dan Pengasih, Ustaz. Kalau tempat kerja ada ono, Ustaz. Telat potong gaji. Kita telat sholat sih, alhamdulillah minta ampun, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah, kita berangkat ke tempat kerja kita dengan jarak yang paling jauh rumahnya dari rumah sakit. Nah, Jenggawa. Mana? Ada yang lebih jauh dari Jenggawa? Mana? Sembor. Tapi datang gitu loh, jauh. Datang gitu kan. Bapak-bapak yang rumahnya jauh datang. Tapi pas hayya 'alas sholah di rumahnya, enggak datang. Hayya 'alas sholah, sembahyang. Ini kayak gitu. Ayo sholat kayak gitu. Adem situ. Loh, berangkat jamaah. Kadang-kala itulah kita jamaah. Yang emak-emak juga, yang ibu-ibu, tolong ketika memandangkan azan, tinggalkan pekerjaan. Oke, waktu sholat ini ada yang pending luas. Waktu zuhur kita tahu dari matahari tergelincir, mau datang. Hayya 'alas sholat, jangan ngomong, ini siapa yang dipanggil? Maka sebagian orang itu, istrinya yang mengeluh ya, dia mengatakan, Ustadz, anak punya suami ini Ustadz, pas adzan maghrib ngopi Ustadz, sama makan pisang goreng. Anak ngomong, Mas, diceluk Mas. Lu iki hayya 'alas sholat ini. Ini manggil siapa Mas? Ya manggil yang laki-laki, dipanggil ke rumah Allah Azza wa Jalla. Itu rumah Allah yang menciptakan kita. Maka orang yang bertakwa itu, yang pertama, yang kedua tadi, wa yuqimunas shalah. Bukan sekedar ada sholat. Allah katakan fawailun lil musallin. Karena dia asal-asalan sholatnya. Ini orang nggak mendirikan sholat. Makanya kalau ada seorang pegawai yang asal-asalan kerjanya, kira-kira diapakan sama rumah sakit? Datang semaunya. Senengi. Ini masuk kerja jam berapa? Assalamualaikum. Itu loh ibi uang. Nanti pulang Jumatan, sholat Jumat, balik lagi ke tempat kerjanya. Mulai. Wes mari, anak kerja. Tidak bisa. Kerja itu ada aturannya gitu. Sholat pun ada aturannya. Makanya ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dia dengan sholat. Ya cepat-cepat sholatnya, nggak mikun, riak lagi sholatnya. Kalau ada bos, soft pertama, Allahu Akbar, riak di tempat kerja kita. Kalau atasan datang, Masya Allah, HP dimasukkan. Nanti sudah keluar lagi. Sehingga ketika dia bekerja, dia hanya mengandalkan, tidak lagi pengawasan Allah. Makanya orang yang sholatnya, insya Allah yang lainnya benar. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Sholat. Bukan rohnya, bukan umrohnya, bukan puasanya, bukan hajinya, lah, sholatnya. Kalau sholatnya benar, yakin. Tapi ada orang Ustaz, sholatnya Ustaz, so pertama selalu Ustaz, tapi kerjanya nggak benar. Oh, boleh jadi dia termasuk yang riak tadi. Sholatnya nggak benar dia sholat tapi nggak benar. Tapi kalau sholatnya benar, kata Allah Azza wa Jalla, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka perlu kita menjaga sholat kita. Beberapa waktu yang lalu, anak itu diminta isi kajian di klinik sakit, klinik gigi kalau nggak salah, di Gresik, online. Tapi mereka punya banyak cabang. Tema yang diangkat itu adalah berkaitan dengan banyak lingkuhan di tempat kerja. Nomor dua kesehatan. Yang pertama itu bener jemaah, antum kalau baca ada 10 yang berpotensi terjadinya perselingkuhan. Yang kedua insya Allah kalau nggak salah kesehatan. Tidak percaya? Ini penelitian ya, ini sebuah penelitian yang dibaca beritanya nanti. Ketika orang jaga sholat, insya Allah ndak ndeloi bojone wong. Orang jaga sholatnya ada perempuan lewat, tapi ini sholatnya nggak dijaga, ada yang lewat satu, kok tambah ayu dina iki. No seton di rumah sakit ini. Maka tolong jaga apapun kalau memang sedang menangani pasien, dokter kadangkala operasi ya, yang akhirnya dia harus menjamak sholatnya, niatkan dari awal. Karena nggak mungkin mau ada perawat yang dampingi, nggak mungkin Ustaz. Mulai jam 8, jam 9, ternyata jam 4 sore baru. Maka tolong niatkan di jamak zuhur sama asar. Tapi jangan mengatakan aduh wis lewat si opo wis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Loh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Loh. Ada syariatnya. Maka yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu nggak bakhil. Dia berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Subhanallah. Orang itu kalau tahu ini pemberian Allah, insya Allah dia nggak berbagi, selalu ingin minta saja. Karena usaha dia enggak. Ini rezeki dari Allah. Bisa antum bukti, ada orang yang kerjanya lebih sedikit, uangnya lebih banyak. Ada orang yang lebih banyak kerja, keringetan terus ya mah. Oleh piro? 100.000. Dokter dikit apa? Sehat? Insyaallah. Dah ono keringetnya dulu metu. Berapa itu jemaah? 250, Masya Allah gitu kan. Keringet. Nggak ikut ke, oh tapi kan sekolahnya Ustaz. Ya Allah, sekolah jemaah. Lahir bapak isuki. Langsung duit terus. Itu rizki. Maka Allah katakan dari apa yang kami rizki berinfak. Bukan dari uangmu. Bukan dari hasil kerjamu. Kalau memang engkau punya rizki bukan pemberian Allah, jangan sedekah. Jangan. Ya kesian kau capek-capek suruh sedekah. Maka Allah katakan dari apa yang kami rizkikan mereka berinfak. Maka tolong biasakan kita dapat gaji sisihkan berinfak. Memberikan nafkah wajib ada kelebihan rezeki itu yang diinfakkan. Karena jangan sampai orang banyak kewajiban dia. Mana memberikan nafkah kepada istri sama orang tua? Bapak-bapak, saya tunggu. Anak mau tanya sama bapak-bapak. Kepada orang tua apa istri, bapak-bapak? Itu wajib kepada istri. Tapi nafkah itu tolong difahami, bapak. Wis dikenakno bojone, bapak-bapak wajib berbakti sama orang tua. Seneng no wong tua. Yang penting istri sudah dicukupi. Istri boleh nggak nuntut? Ibu meneng, mbak, adik, loh bebas. Uangnya suami, uangnya, loh karpe dewe gitu. Nah,
Uangnya suami, uangnya suami. Cuma suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, tapi suami punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Dia mungkin punya adik yang sekolah yang nggak bicara infak ini, yang wajib dulu dikerjakan, baru yang sunnah. Wa ma unzila min qablik. Tuh, orang Islam itu semua kitab yang Allah turunkan. Kita beriman sama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Zabur, kita beriman kepada Suhuf Ibrahim, yang tiap Jumat biasanya imam membacakan Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim kita percaya dengan Al-Quran. Yang jadi masalah orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi nggak mau beriman sama Quran. Kita beriman sama Taurat. Ya? Kejadian di Amerika nggak usah, ketika ada muktamar antar agama, mereka komplain, mengatakan, kenapa dalam Islam lelaki Muslim itu boleh menikahi wanita Yahudi, sedangkan lelaki Nasrani Yahudi tidak boleh menikahi wanita Muslim? Kenapa? Maka dijawab, Nabi Muhammad SAW itu beriman dengan Nabi Musa. Maka mereka boleh beriman dengan, boleh menikah dengan pengikutnya Nabi Musa, Nabi Isa. Karena umat Islam beriman dengan wanita-wanita kami. Iman dengan Nabi Muhammad jadinya Muslim dengan jamaah. Kan tinggal satu. Kalau mau fair, ya fair lah. Aku beriman dengan kitabmu, kau beriman. Tapi kan enggak. Mereka mendustakan Nabi Muhammad, mereka mendustakan Al-Quran. Kita percaya dengan Taurat, kita percaya dengan Taurat, kita percaya dengan Injil. Maka orang yang bertakwa itu beriman. Tersebut sudah diselewengkan. Dan penutup kitab itu adalah Al-Quran. Yang terakhir, sifat orang yuqinu. Mereka beriman dengan hari akhir. Yakin. Yakin dengan hari akhir inilah yang akan merubah kinerja kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kerja dari gajian tanggal berapa? 27. Kenapa kerja tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 10 saya kerja, dikasih gaji? Enggak. Tanggal 15 digaji? Tidak, tapi tetap kerja. Tanggal 20 tetap kerja. Tanggal 25 kenapa mereka bekerja? Karena beriman tanggal 17 oleh kerja? Enggak. Demo dia. Menuntut hak dia. Makanya yang membuat seorang itu kerjanya baik. Kita sekarang pengajian tidak oleh duit, jemaah. Kita sholat Jumat nggak dapat duit. Sholat zuhur nggak dapat. Baca Quran yang one day one juice, apakah setelah baca Quran langsung keluar fulus dari balik Quran? Insya Allah, alhamdulillah. Tak ada. Puasa dapat fulus? Nggak dapat. Jemaah haji yang berangkat haji 240.000 jemaah haji berangkat, keluar duit mereka. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Beriman dengan hari. Dia yakin aku akan mendapatkan balasan dengan setiap yang aku kerjakan. Famai yang berbuat kebaikan seberat semut, dia akan mendapatkan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Engkau berbuat jahat sekecil apapun. Seorang bekerja di rumah sakit, dia tahu semua pekerjaan yang dia lakukan, maka dia akan mengerjakan dengan sempurna. Urusannya bukan hanya gaji, urusannya aku akan mati. Dia meniatkan ketika keluar dari rumahnya memberikan nafkah kepada orang tuaku, memberikan nafkah kepada diriku sendiri yang jomblo nikah, supaya nilainya ibadah. Bukan ketika orang bekerja mencari harta, rangka pamer dan berbangga-banggaan, kata Nabi SAW, fahuwa fi sabili syaitan. Itu di jalannya setan dia. Maka hendaklah kita sekarang niat kita. Inna salati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bicara loyalitas kita sama Allah. Salatku,
Sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Seorang yang bertakwa ini menumbuhkan keyakinan dengan hari akhir. Dia yakin bahwa saya sambung, dia buang. Sebagian kan kerjanya bukan bersihkan sampah, buat sampah. Ini nggak dapat gaji, tapi Allah akan berikan pahala. Kasih kunci. Ketika antum berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, akan dikasih pahala. Makanya nggak butuh orang bertakwa itu dengan CCTV, nggak butuh, nggak perlu dia, karena dia bekerja untuk Allah Azza. Dan dia yakin rizki dia bukan ditanggung rumah sakit sama sekali. Rumah sakit nggak ngasih rizki, yang ngasih gaji iya. Siapa yang ngasih rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak jamaah. Tapi intinya seorang yang bertakwa kepada Allah, kerja dunia gunakan. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Apabila seorang bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya, kena kerjanya, bukan asal-asalan dia bekerja. Barakallahu fiik. Itu mungkin sebagai muqaddimah. Nah, oh ini yang di kamar mayat ini jemaah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mendengarkan tausiah tadi. Kalau diterapkan, waduh kayaknya enak bagi saya, Ustaz. Saya teringat itu di dalam Al-Quran ada ayat, mungkin kalau saya tidak salah. Allah berfirman begini, Alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, liyabluwakum. Di situ liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, kalau nggak salah, Allah yang menciptakan kita, mati dan hidup kita. Kemudian ahsanu amala. Allah di situ menguji di antara kita. Siapa yang paling baik amalnya? Nah, dari situ ada sampai terakhirnya Allah akan mengampuni dosa kita. Ada satu ayat lagi. Qalu rabbunallah. Orang yang berkata, Tuhan saya Allah. Ya. Kemudian sampai wakilah terakhirnya qalu rabbunallah summastaqamu. Dan sampai akhirnya la tahzanu. Tidak ada ragu, tidak ada takut, dan tidak ada ragu. Nah, dua ayat ini jika kita amalkan dalam keseharian kita di dalam bekerja, kayak habis baterainya, Pak. Kalau kita bekerja, di dalam kita bekerja, sih bagi kita enak, rasanya tidak ada beban. Karena kita sudah mengakui Rabbunallah. Kata Ustaz tadi, enteng kita, maunya kita. Tetapi kita itu kan sering terbentur dengan aturan. Aturan yang tidak kita bisa jangkau, amanu, tidak bisa jangkau. Antara amanu dengan pekerjaan itu rasanya sulit. Sulitnya di mana? Ya satu, siap lanjut, tak siap keluar. Nah, itu yang sulit kita. Nah, kalau masalah itu, waduh, Allah ini memberi satu pilihan yang amat sulit. Bagaimana caranya? Siap. Yang kedua, Ustaz, mohon maaf. Perihal tentang bacaan Al-Quran. Kalau kita berusaha membaca Al-Quran itu baik, mengerti, memahami artinya itu lebih bagus. Tak paham pun tak apa-apa, cuma dapat barokah. Saya pernah mengajak, ajak cuma, ayo kita baca Al-Quran, percuma lah.
Kenapa percuma? Tak paham artinya lu. Nah, apa saya harus baca Al-Quran mulai alif lam mim Allahu a'lamu bi muradati bidzalik? Ya, masa mau begitu? Dalikal kitabu, adapun itu kitab Al-Quran, ayhada Al-Quran, la raiba, yang tidak ada keraguan di dalamnya, fihi Al-Quran. Masa mau begitu? Kan takkan selesai semalam. Nah, sehingga orang yang mengatakan itu tak mau baca Al-Quran. Nah, bagaimana solusinya? Monggo, matur nuwun. Masya Allah jemaah, pertanyaan yang menarik sekali ya. Tadi ayat yang pertama dibaca itu adalah ayat kedua di surat Al-Mulk. Mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa dengan kematian? Karena manusia dimulai dengan ketidakadaan. Kita nggak ada dulu. Nggak ada, namanya fulan nggak ada. Orang tua kita juga nggak tahu kalau bakal punya anak kita. Mbah kita juga nggak tahu hidup kita. Kita dulu nggak ada, kemudian Allah hidupkan. Tujuannya apa? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling banyak followernya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling sukses, bukan. Tapi siapa yang paling baik amalannya? Jadi kalau bicara ahsanu amala, amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dilakukan karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, dan sesuai dengan aturan. Aturan siapa? Tadi kita bicara, ada aturan rumah sakit atau aturan siapa? Aturan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang terbaik di rumah sakit ini adalah orang yang melakukan amalannya dengan tulus, kerjaannya dengan tulus, dengan aturan yang di rumah sakit. Bagaimana tadi ketika dihadapkan dengan adanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kayak sholat itu harus berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring. Gitu. Sholat itu harus wudhu, bersuci, wudhu, tayamum. Gitu. Jadi ada tetap solusi itu ada. Cuma kita ini kadang-kala kalau bicara aturan di rumah sakit, di rumah pun kita tidak melo aturannya Allah gitu. Mamanya bicara sholat, mamanya mungkin di sini sulit untuk adzan berangkat ke masjid. Tapi kan ada yang bisa, ada yang nggak bisa mamanya. Ada yang sholatnya harus tertunda mamanya. Tapi ketika di rumah, dia doa kok di rumah sakit. Padahal yang bikin aturan di rumah adalah dia sendiri sebenarnya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan aturan-aturan yang memang tidak bisa dilanggar dan masih ada celah dalam agama kita, ya tadi kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan tadi kita belajar terus sehingga kita tahu dengan aturan Allah haram yang harus kita kerjakan, maka seorang muslim kalau suruh melakukan yang haram dia tinggalkan. Lalu kalau anak tidak melakukan yang haram ini, Ustaz, makanya bosnya nyuruh dia ninggalkan sholat, tidak usah sembahyang, tak kayak duit 1 juta, tidak usah sembahyang. Apa yang dia lakukan? Resign. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bicara rizki, tadi udah dibahas. Yang ngasih rizki kita bukan rumah sakit, Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dihadapkan dengan sesuatu memang bertentangan dengan agama dan tidak ada solusi, seorang muslim mundur. Kedua, berkaitan dengan Al-Quran. Iya, memang ada orang-orang yang akhirnya tidak mau membaca Al-Quran. Ini pun nggak benar sebenarnya ya. Karena kita tahu alif lam mim, kita juga nggak tahu. Kita baca, dan kita dapat pahala. Alif dapat 10 kebaikan, dapat 10 kebaikan, mim dapat 10, dapat 30 kita baca alif lam mim, seperti itu. Seperti itu. Hanya saja memang kita tetap harus baca Quran dengan arti. Nasihat ana artinya satu ayat. Seayat. Dengan artinya hatam kapan? 20 tahun hatam. 20 tahun. Tapi hatam. Karena ada orang yang umur 50 tahun gak hatam Quran sama artinya juga. Istiqomah tadi disebutkan, yang penting istiqomah. Baca tiap hari, mau hari ini bacanya, tutup, berangkat kerja. Besok baca ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba lil muttaqin. Baca artinya, bismillah, berangkat kerja. Tapi tiap hari. Kalau antum bisa lebih lagi, 1 hari 1 halaman.
Mosok dak iso. Itu ada pertanyaan tertulis dari mak-mak. Nah, antum harus sama artinya. Ya baca sama artinya. Jangan kemudian karena nggak sama artinya, antum kalau mau baca sama artinya fadhol. Ana baca sekali-kali sama artinya, sekali hurufnya. Dan itulah barokahnya Al-Qur'an jamaah. Dah ngerti pun tetap dapat pahala.